Saudari-saudaraku dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Romo Agustinus Trianto SSCC di dalam catatan pesiarah. Sekali lagi selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita hening sejenak, mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan permenungan yang saya bagikan di dalam catatan harian saya kepada saudara-saudari dimanapun Anda berada. Sebelumnya marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Rahim, kami sungguh bersyukur karena Engkau selalu menemani kami di dalam pemurnian hati kami. Ampunilah kami dan kuatkanlah kami di dalam usaha pertobatan. Semoga usaha dan niat kami semakin dimurnikan dan berkenan kepadamu. Sudilah Engkau tetap menjaga kami. Dimuliakanlah Engkau ya Tuhan, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih, di dalam persiaran hidup kita pernah yang namanya membuat janji bahwa kita akan setia dengan apa yang kita imani. Bahkan kita pun memiliki niat untuk selalu memperbarui diri, memperbaiki diri untuk menjadi layak di hadapan Tuhan. Dengan sakramen pembaptisan yang kita terima, kita telah diangkat atau memberikan diri menjadi anak-anak Allah. Berarti sebagai anak-anak Allah, kita mestinya hidup sebagai anak-anak terang. Di dalam kitab Keluaran mengisahkan bagaimana bangsa pilihan ketika mengalami begitu banyak cobaan, tantangan, akhirnya dia mencoba untuk meninggalkan Tuhan dan bahkan mencari Allah-Allah lain dengan menciptakan patung lembu. Saudari-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dimanapun Anda berada, terkadang di dalam persiarahan saya secara pribadi menemukan ketika di dalam kesulitan, ketika di dalam tantangan dan keputusasaan hadir di dalam hidup kita, terkadang kita dengan mudah mencaci atau mengatakan bahwa Tuhan tidak adil, Tuhan tidak cinta, Tuhan menghukum saya. Padahal setelah saya refleksikan, saya renungkan, saya masih seperti orang-orang pilihan Tuhan yang dikisahkan di dalam kitab Keluaran. Kadang di saat senang saya lupa dengan Tuhan. Kadang saat saya sedang berbahagia saya lupa dengan Tuhan. Saya merasa bahwa uang yang saya miliki, kesuksesan yang saya miliki, itulah karena usaha saya, karena saya yang berhasil, bukan orang lain dan bukan Tuhan. Musa berdoa, kita pun orang beriman bisa berdoa untuk memohon ampun atas diri kita dan sesama kita yang tidak mengerti dan tidak mau tahu bahwa Tuhan selalu menyapa kita, menyelamatkan kita dari sesama kita, melalui sesama kita dan juga bahkan secara langsung kepada kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, di dalam Injil Yohanes jelas dikisahkan suatu teguran yang amat keras yang diberikan oleh Yesus kepada kita. Janganlah di dalam persiaran hidup kita ini mencari panggung hanya karena ingin memuaskan egoisme kita. Janganlah kita mencari kepuasan atau keuntungan atau menari-nari di atas penderitaan orang banyak. Hari ini di tengah virus corona kita memang untuk tinggal di rumah, diharapkan demikian. Kita diharapkan tidak banyak melakukan aktivitas di luar. Kita mesti lebih kreatif di dalam rumah, lingkungan rumah, melakukan pekerjaannya di rumah semuanya. Saudari-saudaraku yang terkasih, jangan kita seperti orang bodoh yang tidak tahu kemana kita mesti melangkah, kemana kita mesti melakukan kebaikan, kemana kita mesti menyalurkan bakat dan kreativitas kita.
Jangan kita mencari panggung dan menyalahkan orang lain. Mari kita lihat, banyak orang mencari panggung seolah-olah dia yang paling benar, seolah-olah dia yang paling layak untuk dipuji sebagai pahlawan. Padahal yang dituntut saat ini ialah semangat gotong royong, semangat mau berbagi. Mau berbagi ditunjukkan seperti apa? Dengan kita tinggal di rumah, kita sudah berbagi cara hidup sehat. Kita mau berbagi dengan mereka yang memiliki antibodi yang rendah. Dengan kita lebih kreatif, kita mengasah kemampuan kita, menghargai usaha pemerintah, tim medis, militer, petugas keamanan untuk mencoba memulihkan situasi sehingga kembali kondusif dan kembali seperti biasa. Kita hanya diminta untuk banyak melakukan aktivitas di rumah. Dia tidak pernah melarang, tetapi hanya diminta untuk stay at home. Jangan kita seperti pahlawan kesiangan. Kita pergi berbuat kebaikan, memposting, bahkan membuat berita hoax hanya untuk mencari panggung. Ini bukan ciri-ciri murid Tuhan. Ini bukan ciri-ciri kita sebagai anak Allah. Ciri-ciri kita sebagai anak Allah ialah menunjukkan hati yang maha belas kasih, maha rahim, dengan menghargai semua usaha yang dilakukan baik oleh pemerintah, tim medis, militer, maupun petugas keamanan. Inilah utusan-utusan Tuhan yang mencoba untuk menjaga kita. Oleh karenanya, Dia hanya meminta agar kita tidak sombong, agar kita tidak angkuh, agar kita tidak egois. Mari kita lakukan apa yang menjadi tugas kita tanpa mencari panggung, tetapi kita lakukan dengan ketulusan. Perbuatan yang tulus akan membawa keselamatan. Perbuatan yang tulus akan membawa sukacita. Beranikah kita untuk melakukan semuanya dengan tulus dan sukacita agar kita mampu menjadi anak-anak terang dan mampu membagikan kabar sukacita bagi sesama kita dan mendukung orang-orang yang sekarang ini sedang berjuang melawan virus corona di garda terdepan. Para tim medis, petugas keamanan, militer, dan pemerintah kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan semoga kasih Allah selalu hadir dan memberkati kita dan membuat kita lebih bijaksana di dalam karya dan aktivitas kita. Semoga kita hari ini tetap setia di dalam tugas perutusan kita sebagai anak terang dan berani untuk tinggal di rumah dengan gaya hidup lebih sehat. Tuhan memberkati kita semua. Amin.